Satu ancaman besar dari Thailand kini mengintai tim Thomas Indonesia. Mampukah Fajar Alfian dan kawan-kawan meredam gempuran ganda putra negeri Gajah Putih yang sangat mematikan ini? Halo semuanya, kembali lagi kita akan membahas drama panas dari ajang Piala Thomas 2026 yang sedang berlangsung di Denmark. Wah, suasana makin tegang ya. Indonesia baru saja merayakan kemenangan telak 5-0 atas Aljazair. Tapi sekarang kapten kita, Fajar Alfian, sudah memberikan peringatan keras. Katanya, Thailand bukan lawan sembarangan, terutama di sektor ganda mereka. Benar sekali. Thailand itu baru saja menghajar Prancis dengan skor 4-1. Yang bikin kaget, ganda putra mereka benar-benar tampil gila-gilaan dan menyumbang poin krusial. Fajar bahkan menyebut fleksibilitas mereka dalam meracik pemain itu luar biasa. Tunggu sebentar, bukannya Decapol Puavaranukroh itu pemain ganda campuran ya? Kenapa dia tiba-tiba muncul di ganda putra dan jadi ancaman besar buat tim kita? Nah, itulah cerdiknya Thailand. Decapol diturunkan lagi di ganda putra berpasangan dengan Rutanapak Opthong. Meskipun dia spesialis campuran, tapi kemampuannya di lapangan itu sangat luar biasa dan tidak boleh diremehkan sama sekali oleh pasangan kita nanti. Jadi, meskipun kita punya modal kemenangan 5-0 melawan Aljazair, kita tidak boleh jemawa ya. Skor 5-0 itu memang meyakinkan, tapi lawan Aljazair tentu beda level dengan melawan Thailand yang punya sejarah kuat. Tepat. Jonathan Christie memang menang mudah 21-8, 21-6 atas Adel Hamek. Begitu juga Alwi Farhan yang menang 21-8, 21-7 atas Muhammad Abdarrahim Belarbi. Bahkan Anthony Sinisuka Ginting menang sangat cepat dengan skor yang hampir sama. Iya, sektor ganda kita juga solid saat lawan Aljazair. Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri menang 21-14 dan 21-8. Lalu ada Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang menutup dengan kemenangan 21-4 dan 21-7. Tapi Thailand punya senjata rahasia. Senjata rahasia itu ada pada Kun Lafut Vititsar dan Panicapon Teraratsakul di sektor tunggal, ditambah pasangan ganda yang sangat lincah. Thailand itu tim yang fleksibel. Mereka bisa bongkar pasang pemain ganda dengan sangat efektif, dan itu yang paling diwaspadai Fajar Alfian. Wah, kalau begitu pertandingan besok Minggu tanggal 26 April bakal jadi perang saraf yang sangat sengit. Kita harus melihat siapa yang akan diturunkan pelatih untuk meredam kecepatan pemain Thailand ini. Benar. Sektor ganda seringkali menjadi penentu dalam pertandingan beregu seperti Piala Thomas ini. Kalau tunggal pertama kita menang tapi ganda pertama kalah, tekanannya bakal pindah ke pemain berikutnya. Itu yang harus dihindari oleh tim Indonesia. Saya jadi penasaran, apakah Fajar Alfian akan tetap berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri atau ada kejutan lain dari tim pelatih kita? Mengingat Thailand juga melakukan rotasi, mungkin kita juga perlu strategi yang tidak terduga? Bisa jadi. Namun yang pasti, Fajar sudah meminta rekan-rekannya untuk tetap waspada dan memberikan yang terbaik. Thailand bukan hanya soal tunggal putra mereka yang kuat, tapi ganda mereka kini menjadi momok yang bisa merusak rencana kita untuk memimpin klasemen grup D. Kita harus dukung terus perjuangan tim Thomas Indonesia. Semoga Jonathan Christie, Ginting, Fajar, dan seluruh pemain bisa tampil maksimal tanpa tekanan. Thailand memang kuat, tapi Indonesia punya mental juara yang sudah teruji berkali-kali. Betul sekali. Jangan sampai kita kehilangan poin di sektor ganda, karena Thailand pasti akan habis-habisan di sana. Decapol Puavaranukroh itu pemain yang sangat berpengalaman. Meskipun dia bermain di ganda putra, visinya di lapangan tetaplah kelas dunia. Mari kita doakan yang terbaik untuk besok. Pertemuan di Forum Horsens Denmark ini pasti akan menyedot perhatian jutaan pasang mata pecinta bulu tangkis dunia. Kita harus tunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi penguasa di ajang Piala Thomas. Ingat, kemenangan atas Aljazair kemarin adalah langkah awal yang sempurna, tapi ujian sesungguhnya baru dimulai sekarang. Thailand adalah rintangan besar pertama kita menuju tangga juara. Kita harus waspada, fokus, dan jangan meremehkan sedikit pun kekuatan ganda mereka. Semangat tim Thomas Indonesia. Ayo kita sapu bersih lagi poin-poin krusial dan pastikan tiket ke babak berikutnya ada di tangan kita dengan status juara grup. Jangan biarkan ganda Thailand merusak pesta kemenangan kita nanti. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya setelah Indonesia menghadapi Thailand besok. Indonesia bisa. Mari kita guncang Denmark dengan kemenangan fantastis lainnya. Sampai jumpa. Tambahan lagi, kita juga harus memperhatikan bagaimana performa Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang tampil sangat dominan kemarin. Meskipun lawan Aljazair mungkin tidak seberat Thailand, tapi kepercayaan diri mereka setelah menang telak 21-4 dan 21-7 pasti sedang tinggi-tingginya. Kepercayaan diri semacam ini sangat krusial di kejuaraan beregu seperti Piala Thomas. Kita butuh setiap pemain dalam kondisi mental terbaik mereka, siap bertarung sampai poin terakhir demi mengamankan setiap kemenangan yang sangat berharga bagi tim Merah Putih di Denmark nanti. Benar, setiap poin itu sangat berarti. Kita lihat saja bagaimana Thailand yang tadinya hampir diimbangi Prancis akhirnya bisa menutup laga dengan kemenangan meyakinkan berkat pasangan ganda mereka.
Itu menunjukkan bahwa ganda putra Thailand punya mental baja saat berada dalam situasi tertekan. Indonesia harus bisa mengimbangi atau bahkan melampaui intensitas permainan mereka sejak awal laga. Jangan sampai kita membiarkan mereka mengembangkan permainan dan mendapatkan ritme yang mereka inginkan. Karena sekali mereka percaya diri, Thailand bisa menjadi sangat sulit untuk dihentikan di lapangan. Itulah tantangannya. Fajar Alfian sebagai kapten tentu sudah memikirkan semua kemungkinan ini bersama para pelatih. Strategi pemilihan pemain akan sangat menentukan. Apakah kita akan menurunkan tim terkuat kita atau menyimpan tenaga untuk babak gugur nanti? Tapi mengingat Thailand adalah lawan terberat di grup D, sepertinya Indonesia tidak akan mau ambil risiko dan akan tampil dengan kekuatan penuh. Pertandingan besok bukan hanya soal gengsi, tapi juga soal memperebutkan posisi juara grup agar mendapatkan undian yang lebih menguntungkan di babak perempat final nanti. Betul sekali. Juara grup akan memberikan keuntungan psikologis dan strategis yang besar. Kita semua berharap tim Thomas Indonesia bisa melangkah sejauh mungkin dan membawa pulang trofi bergengsi itu ke tanah air. Dukungan seluruh rakyat Indonesia pasti akan menyertai setiap langkah mereka di Denmark. Jangan lupa besok kita saksikan bersama perjuangan pahlawan bulu tangkis kita. Mari kita terus gelorakan semangat juara dan tunjukkan pada dunia bahwa bulu tangkis Indonesia masih tetap yang terbaik dan tak tertandingi di kancah internasional. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita terbaru seputar Piala Thomas hanya di sini. Kami akan terus memberikan update paling hangat dan analisis tajam mengenai perjalanan tim Indonesia. Thailand memang kuat, tapi dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, Indonesia pasti mampu mengatasi perlawanan mereka. Tetap semangat, tetap waspada, dan mari kita nantikan kemenangan spektakuler tim Thomas Indonesia besok. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam olahraga untuk kita semua. Sampai jumpa. Indonesia, ayo menang. Sapu bersih 5-0 lawan Aljazair, skuad Piala Thomas Indonesia justru dibuat panik dengan kondisi lapangan yang tak terduga menjelang laga hidup mati kontra Thailand. Gila banget sih, Indonesia baru saja memulai perjalanan di Piala Thomas 2026 dengan hasil yang benar-benar sempurna. 5-0 tanpa balas lawan Aljazair. Wah, skor yang sangat meyakinkan ya. Tapi dengar-dengar di balik kemenangan telak itu ada rahasia yang bikin para pemain kita merasa tidak tenang. Kamu benar sekali. Meskipun menang mudah, Jonathan Christie dan kawan-kawan ternyata mengeluhkan kondisi lapangan di Forum Horsens Denmark yang benar-benar di luar dugaan mereka. Tunggu sebentar, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kemenangan 5-0 itu menunjukkan kalau mereka sangat dominan di lapangan? Memang mereka dominan, tapi masalahnya bukan pada lawan, melainkan pada laju shuttlecock atau cock yang dirasa terlalu cepat. Bahkan lebih cepat dari biasanya. Laju kok yang terlalu cepat. Bukankah itu justru menguntungkan bagi pemain yang punya tipe permainan menyerang seperti tim Indonesia? Nah, itu dia poinnya. Jonathan Christie yang turun sebagai tunggal putra pertama mengaku harus benar-benar mengubah pola permainannya sejak awal karena kecepatan bola yang beda banget. Jadi Jonathan harus mengambil inisiatif serangan lebih awal ya. Dia bilang harus terus menekan lawan agar tidak terjebak dalam posisi bertahan yang sulit. Tepat sekali. Jonathan merasa ada tanggung jawab lebih karena ini pertama kalinya dia menjadi tunggal pertama di Piala Thomas. Dan dia ingin menularkan aura positif ke teman-temannya. Tapi bukan cuma Jonathan kan yang merasa begitu. Sang kapten tim Fajar Alfian juga memberikan komentar yang senada soal kondisi lapangan yang menantang ini. Betul. Fajar yang berpasangan dengan tandem barunya Muhammad Sohibul Fikri menegaskan bahwa laju kok yang kencang membuat rally-rally panjang jarang sekali terjadi. Wah, kalau jarang ada rally berarti poin-poinnya didapat dengan sangat singkat ya. Strategi menyerang benar-benar jadi kunci utama di pertandingan pembuka kemarin. Benar. Fajar bilang mereka dipaksa untuk terus mencari cara untuk menyerang karena bermain bertahan di kondisi seperti itu sangatlah berisiko. Menarik banget ya. Tapi di sisi lain kita juga harus mengapresiasi mental baja dari pemain muda kita, Alwi Farhan, yang juga sukses menyumbang poin kemenangan. Alwi Farhan benar-benar luar biasa. Dia yang dulunya tunggal keempat sekarang punya peran besar. Dan dia menegaskan kalau di turnamen beregu, peringkat itu bukan segalanya. Setuju, kemauan dan mental harus lebih kuat dari lawan. Apalagi Alwi memuji chemistry tim yang semakin erat setelah menjalani pemusatan latihan bersama yang intens. Dan sekarang mata dunia tertuju pada laga berikutnya yang akan jauh lebih berat, yaitu menghadapi tim kuat Thailand yang baru saja mengalahkan Prancis 4-1. Thailand bukan lawan sembarangan. Anthony Sinisuka Ginting bahkan sudah bersiap untuk mengevaluasi permainannya selama waktu jeda agar bisa tampil lebih maksimal nanti. Ginting sadar betul kalau ada hal-hal yang masih belum enak di pertandingan pertama, dan dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan latihan saat rehat untuk memperbaiki segalanya. Kewaspadaan Fajar Alfian terhadap ganda putra Thailand juga patut diperhatikan, terutama kembalinya Decapol Pua Varanukroh yang berpasangan dengan Rutanapak Uptong. Iya, Decapol itu pemain yang sangat berpengalaman dan fleksibel. Kekuatannya di sektor ganda benar-benar tidak boleh diremehkan sedikit pun oleh tim Merah Putih.
Tapi kita juga jangan lupa soal debut manis dari pasangan muda kita, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang menutup kemenangan sempurna 5-0 kemarin. Raymond dan Joaquin tampil sangat lepas, meskipun ini adalah panggung debut impian mereka di ajang bergengsi sekelas Piala Thomas. Mereka benar-benar menikmati pertandingan. Meskipun menang muda, Raymond mengaku belum menemukan ritme yang pas, karena lawan sering mati sendiri dalam 1 atau 2 pukulan awal saja akibat bola yang kencang. Pelajaran berharga dari turnamen sebelumnya membuat mereka ingin tampil jauh lebih baik lagi dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia di setiap kesempatan yang ada. Jadi, meskipun skornya 5-0, perjuangan sebenarnya baru saja dimulai, karena adaptasi lapangan akan menjadi kunci kemenangan saat melawan tim-tim besar nantinya. Benar sekali. Skuad Thomas Indonesia harus benar-benar waspada dan tidak boleh lengah sedikit pun karena kondisi lapangan yang tidak terduga bisa menjadi musuh tambahan bagi mereka. Kita semua berharap tim Merah Putih bisa terus mempertahankan momentum positif ini dan membawa pulang trofi Piala Thomas kembali ke tanah air dengan semangat juang yang tinggi. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentu akan menjadi bahan bakar tambahan bagi Jonathan, Ginting, Fajar, dan seluruh anggota tim untuk terus berjuang habis-habisan. Mari kita nantikan drama berikutnya di lapangan hijau. Apakah strategi menyerang total akan tetap menjadi andalan ataukah ada kejutan strategi baru? Satu hal yang pasti, kemenangan atas Aljazair ini adalah modal awal yang sangat bagus untuk membangun kepercayaan diri tim, terutama bagi para pemain muda. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti percaya pada kemampuan anak-anak bangsa yang sedang berjuang demi kehormatan negara.